Sebelum masuk ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Usaha kopinya bangkrut, membuat dirinya pusing dan stres. Kebutuhan keluarga semakin banyak. Harus berhutang ke sana kemari untuk mencukupi kebutuhannya. Hingga didatangi debt collector untuk menagih hutangnya. Semua sertifikat tanah serta sertifikat rumah sudah digadaikan untuk memutar ulang modal usahanya, tetapi masih saja tidak cukup. Bangkrut dan jatuh miskin menjadi bahan tawaan tetangganya, karena semua orang pasti senang jika melihat orang yang susah. Begitu juga sebaliknya, orang akan benci ketika melihat kita senang atau sukses. Terlihat sosok laki-laki berusia sekitar 40 tahunan sedang duduk melamun sendirian di ruang tamu, seperti sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya gelisah. Seorang istri datang membawakan secangkir kopi untuk suaminya ini. Indun meletakkan secangkir kopi tersebut di atas meja. Basri yang masih melamun tidak menghiraukan kehadiran istrinya itu. Dengan tatapan mata yang kosong, membuat Indun mencoba menyadarkan Basri. "Mas," teriak Indun menepuk punggungnya. Sontak Basri kaget dan menatap Indun yang ternyata sedari tadi duduk di sampingnya. Indun pun menanyakan pada Basri yang melamun dari tadi. "Kamu kenapa, Mas? Kok melamun terus?" tanya Indun. "Gak apa-apa kok, Dek. Lagi pusing saja." Yang Indun tahu kalau suaminya sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tapi dia mencoba mengerti, lalu meninggalkan Basri sendirian untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, Devi meminta uang kepada Basri untuk bayar SPP sekolah yang sudah lama menunggak. "Pak, aku minta uang buat bayar SPP, sudah nunggak," pinta anaknya. "Sabar ya Dev, nanti bapak pasti bayar kok," kata Basri. Devi langsung pergi karena selalu mendengarkan jawaban seperti itu yang membuat dirinya kesal, lalu pergi menuju kamarnya. Hari mulai malam, semua isi rumah sudah terlelap dalam tidurnya. Badan berguling ke sana kemari dengan keringat yang basah menandakan sedang mimpi buruk. Sosok seorang perempuan berparas cantik bagaikan ratu datang ke dalam mimpi Basri. Menggunakan gaun serba putih dengan mahkota di atas kepalanya dan senyumnya yang manis, mengatakan sesuatu kepada Basri. "Pergilah ke daerah pantai selatan. Di sana kamu akan mendapatkan kesejahteraan," kata Nyi Ratu. "Ah!" teriak Basri. Sontak membuat Basri terbangun seketika. Dengan napas yang tergesa-gesa, istrinya juga ikut bangun karena kaget mendengar teriakan Basri. "Kenapa kamu, Thomas? Kok teriak-teriak?" tanya Indun sambil mengucek matanya. "Aku tadi mimpi, Dek. Mimpi didatangi Nyi Ratu. Nyuruh aku datang ke pantai selatan," jawab Basri. "Sudah, gak usah aneh-aneh, Mas. Itu cuma mimpi, Mas. Lanjut tidur saja, gak usah dipikirin," kata Indun yang melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Basri terduduk di bangku yang terbuat dari kayu yang berada di teras belakang rumahnya dan menikmati secangkir kopi buatan istrinya itu. Datang Devi yang berpamitan untuk berangkat sekolah. "Aku berangkat dulu, Pak," kata Devi. "Iya, hati-hati ya, Nduk. Sekolah yang pintar," nasihat Basri. Basri kembali melamun menyeruput secangkir kopi. Dia masih kepikiran tentang mimpinya semalam itu. Lalu dia pergi menuju ke kebun kopi milik juragan untuk memulai mencari biji kopi yang sudah terjatuh, tandanya sudah matang. Semenjak usaha kopinya bangkrut, dia bekerja apa adanya. Basri sekarang bertani mengumpulkan biji kopi, sedangkan Indun mengurus anak laki-lakinya yang masih balita, namanya Angga, serta mengurus kegiatan rumah. Pekerjaannya yang sekarang masih belum cukup penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang-hutangnya. Hari berikutnya, dia masih kepikiran tentang mimpinya itu. Karena penasaran, Basri pun pergi ke daerah pantai selatan bersama temannya. Dia menceritakan kehidupannya yang ruwet kepada temannya. Temannya pun sama-sama mengadu nasibnya.
Saat temannya diajak Basri ke pantai selatan, Yanto pun tertarik untuk ikut sekalian menemani Basri katanya. Mereka ke sana menggunakan mobil Basri. Perjalanannya sekitar 5 jaman. Untuk ke tempat pantai selatan itu, ada sebuah warung di pinggir jalan. Mereka berhenti sejenak di warung dan memesan kopi sekaligus makan gorengan. Basri pun bertanya kepada pembeli yang ada di warung itu. "Pak, maaf, mau nanya, pantai selatan masih jauh nggak kalau dari sini?" tanya Basri. "Masih lumayan jauh, Pak. Mau kemana emangnya?" jawab bapak itu. "Mau ke Padepokan Nyi Ratu, Pak," jawab Basri. "Oh, ke situ. Ayo aku antar mau nggak? Sekalian aku mau mampir," tawar bapak itu. "Oh, iya boleh Pak, kalau bapak nggak keberatan." Mereka bertiga akhirnya menuju ke Padepokan Nyi Ratu dengan petunjuk jalan bapak tadi. Sesampainya di Padepokan, Pak Basri disuruh untuk menemui juru kuncinya saja. Tapi karena tidak tahu rumah juru kunci tersebut, mereka pun diantar lagi oleh bapak yang tadi, namanya Bapak Yedi, pergi menuju ke rumah juru kunci. Sesampainya di rumah juru kunci itu, mereka bertemu langsung ke Mbah Wage, nama juru kuncinya. "Begini Mbah, aku dan teman aku mau lihat di Padepokan Nyi Ratu," kata Basri. "Ono keperluan opo ndang Padepokan Nyi Ratu?" "Aku ngimpi Mbah didatangi Nyi Ratu, terus disuruh datang ke Padepokan kalau ingin dapat kesejahteraan. Kayak gitu Mbah katanya." Tanpa menjawab, Mbah Wage langsung mengajak ketiganya. Kembali ke Padepokan itu, Mbah Wage juga menceritakan berbagai sejarahnya Nyi Ratu. Di situ mereka dikasih wejangan oleh Mbah Wage. Mbah Wage juga menawarkan kepada Basri dan Yanto kalau di Padepokan setiap malam Jumat Kliwon ada acara ngaji bersama. Kalau mau ikut ngaji bersama gak apa-apa katanya. Sudah banyak juga yang ikut pengajian di situ. Kata Mbah Wage, banyak juga yang ikut ritualnya Nyi Ratu untuk kesejahteraan hidupnya. Di sini harus melakukan puasa putih selama seminggu. Maksudnya hanya minum air putih dan nasi putih saja. Jika tertarik untuk mengikuti ritualnya, nanti malam Jumat Kliwon datang saja ke sini, kata Mbah Wage juru kunci. Mereka pun kembali ke rumah. Dan saat sampai di rumah, Indun menanyakan kepada Basri. "Dari mana Mas? Kok seharian baru pulang?" tanya Indun. Tanpa menjawab sekata apapun, Basri malah langsung pergi meninggalkan Indun yang sedang menggendong si Angga. Dia langsung menuju ke kamar mandi. Indun yang merasa aneh dengan sikap suaminya hanya melihatnya dengan menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Keesokan harinya, suasananya masih seperti biasa. Basri berangkat bekerja untuk mengumpulkan biji kopi. Basri bekerja bersama dengan temannya yang kemarin, yakni Yanto. Di sela-sela istirahat, mereka membicarakan tentang Padepokan Nyi Ratu lagi. Istrinya di rumah akhir-akhir ini jadi sering marah-marah pada Basri, sedangkan Devi anaknya selalu merengek bayar SPP, membuat Basri yang semakin pusing dan tidak betah di rumah. Hal-hal kecil pun selalu diperdebatkan oleh Basri dan Indun. Seperti masalah pemakaian air keran yang boros, karena boros menjadi nambah untuk tagihan listriknya. Sampai suatu ketika, Basri hingga hampir bunuh diri, sudah hampir memegang pisau tajam di tangannya. Indun yang melihat Basri mau nekat itu, langsung memegangi tangan dan menjauhkan benda tajam itu. Saat sudah tenang, mereka berdua pun saling memaafkan satu sama lain dan mencoba untuk bersabar menghadapi cobaan ini dengan kepala dingin. Waktu berlalu, tiba-tiba saja Basri jatuh sakit karena mungkin terlalu banyak pikiran yang ada di kepalanya. Basri hanya dirawat di rumah oleh Indun dengan menggunakan obat warung. Karena kalau dibawa ke rumah sakit, biayanya pasti besar dan itu tidak mungkin kalau Basri dirawat. Melihat keadaan yang semakin sulit, boro-boro untuk menginap di rumah sakit untuk makan saja susah. Jadi Basri dirawat seadanya yang ada di rumah. Seminggu kemudian, akhirnya Basri sudah agak enakan badannya, hingga dia sudah bisa untuk berangkat kerja kembali. Beberapa hari lagi, Jumat Kliwon.
Basri mencoba mengajak Yanto untuk pergi lagi ke padepokan Nyi Ratu itu lagi. Yanto ternyata mau ikut ke sana lagi karena kebetulan ekonominya juga sangat sulit. Hari Kamis mereka tidak berangkat bekerja, tapi mereka pergi ke padepokan Nyi Ratu. Kali ini mereka hanya menggunakan motor berboncengan karena mobil milik Basri yang kemarin itu sudah dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Sesampainya di padepokan, ternyata sudah ada Mbak Wage, juru kunci di sana. Mbak Wage langsung mengajak Basri dan Yanto pergi ke rumahnya untuk melakukan pengajian Jumat Kliwon nanti malam. Ternyata di sana sudah banyak orang yang juga sudah menunggu di rumah juru kunci. Setelah acara pengajian selesai, mereka berbincang satu sama lain dan mengadu nasibnya masing-masing. Dengan berbagai cerita yang berbeda-beda, katanya ada yang usahanya juga bangkrut seperti Basri, ada yang ketipu orang lain, dan sebagainya. Akhirnya Basri dan Yanto memutuskan untuk mengikuti ritual-ritual dari juru kunci tersebut. Hari Sabtu, hari pertama mereka berada di sana. Mereka sudah mulai melakukan puasa putih. Seharian mereka hanya makan nasi putih dan air putih saja. Lalu siang harinya, mereka semua dibawa ke padepokan Nyi Ratu dengan berjalan kaki yang berjarak 5 meter dari rumah Mbak Wage. Sesampainya di padepokan, mereka bersih-bersih padepokan itu. Ada yang menyapu, membersihkan rumput, mengepel, dan lain sebagainya. Bangunan padepokan itu berbentuk seperti musola yang ukurannya tidak besar juga tidak kecil, yang sedang-sedang saja. Saat sore hari, mereka kembali lagi ke rumah juru kunci untuk mengambil jubah hitam dari sana dan memakainya. Lanjut lagi mereka berjalan menuju ke padepokan saat malam hari, sekitar pukul 11 malam dengan melewati hutan dan jalan setapak. Sebelumnya mereka sudah diberi secari kertas masing-masing yang dibawa ke padepokan. Kertas itu berisi mantra-mantra untuk memanggil Nyi Ratu. Saat semua sudah duduk berjejer di padepokan dengan secari kertas di tangan dan di hadapan dengan sebuah kursi goyang. Waktu pukul 12 malam, seluruhnya membacakan mantra dan tiba-tiba saja kursi itu bergoyang dengan sendirinya. Kata Mbak Wage, kalau kursi bergoyang, itu pertanda Nyi Ratu sudah datang dan duduk di kursi itu. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka berbicara ke arah kursi. "Iya Nyai, aku sanggup memenuhi syaratnya," katanya. Lalu dia pergi sendirian kembali ke rumah juru kunci dan kemudian pulang. Hari berikutnya pun sama seperti itu. Satu persatu anggotanya mulai berkurang. Sekarang tinggal Basri dan Yanto. Saat mereka membacakan mantra, sekarang tinggal Yanto yang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. "Nggih Nyai, aku sanggup memenuhi syaratnya," katanya. Padahal selama ini Basri tidak mendengar sosok Nyai Ratu, tapi kenapa semua bisa mendengar dan menjawab seolah melihat sosoknya. Yanto pun pergi meninggalkan Basri sendirian. Gak tahu gimana dia pulangnya, padahal mereka berdua tadinya berboncengan. Sekarang tinggal Basri sendirian. Dia sendirian di padepokan dengan membaca mantra tersebut. Tiba-tiba sosok wanita berparas cantik tampak nyata seperti yang ada di mimpinya itu. Sosok Nyi Ratu dengan didampingi dua pengawalnya. Nyi Ratu mengatakan kepada Basri, katanya kalau ingin hidupnya sejahtera, Nyi Ratu ingin anak terakhirnya diasuh olehnya. Maksudnya diasuh di sini adalah dijadikan tumbal. Dan Basri nantinya akan menjadi kaya raya. Mendengar penawaran ucapan Nyai tersebut, Basri pun menjawab dan mengiyakan karena sudah tidak ada cara lain untuk menjadi kaya dengan cara cepat. Dan sudah bosan mendengar hinaan dari para tetangganya. "Nggih Nyai, saya sanggup memenuhi syaratnya," katanya. Tapi dengan syarat, nanti setelah Basri pulang dari padepokan ini, Basri harus membawa seekor kambing hitam untuk sebuah ritual. Dia pun mengerti, lalu pergi meninggalkan padepokan itu dengan melewati jalan setapak di tengah hutan seorang diri. Tanpa rasa takut, yang dirasa malah dia merasa bahagia. Basri pun pulang menggunakan motornya sendirian. Setelah sampai di rumah, Indun langsung menanyakan kepada Basri dari mana aja seminggu kemarin. Ternyata saat Basri pergi, dia tidak berpamitan kepada istrinya.
Indun kira Basri marah dengannya karena di rumah selalu bertengkar. Tapi Basri hanya menjawab kalau dia habis mencari pekerjaan di kota. Indun pun percaya saja dengan ucapan Basri itu. Esok harinya, Basri langsung pergi ke pasar untuk mencari kambing hitam yang disuruh oleh Nyai Ratu. Sudah berkeliling ke seluruh pasar, namun tidak ada juga yang menjual kambing hitam. Dia menuju ke pasar lain dan akhirnya menemukan seekor kambing hitam yang dicarinya. Dia membeli kambing tersebut dengan uang simpanan miliknya. Setelah selesai membeli kambing hitam tersebut, Basri langsung membawa kambing itu ke padepokan Nyi Ratu dengan menggunakan mobil pick up. Dia menyewa mobil yang ada di pasar tersebut. Setelah perjalanan jauh, akhirnya sampailah Basri di padepokan tersebut. Di sana sudah ada Bawage yang sedang membersihkan padepokan. Dia menunggu hingga malam hari tiba, dan saat malam tiba, Basri membacakan mantra lagi. Sosok Nyi Ratu menampakkan wujudnya di atas kursi goyang dan menyuruh Basri untuk membuat kambing gulai bersama juru kunci tersebut. Keesokannya, Basri dibantu oleh Bawage menyembelih kambingnya dan memasaknya di dapur rumahnya Bawage. Gulai yang sudah selesai dimasak lalu dibuat sesajen di padepokan dengan kembang 7 rupa. Itu ternyata ritual awal untuk penumbalan anaknya, kata Bawage. Semua dia lakukan mengikuti perintah dari Nyi Ratu. Semua sudah dilakukan dan sesuai perjanjian dengan Nyi Ratu bahwa anaknya yang terakhir nantinya akan dijadikan tumbal oleh Nyi Ratu. Ritual sudah selesai, Basri pun pulang. Tiba-tiba istrinya langsung menarik paksa Basri saat sedang menaruh motornya. Indun membawa Basri masuk ke kamar anaknya itu yang sedang dijaga oleh Devi. Agak kejang-kejang, badannya panas secara mendadak. Tidak ada cara lain, Indun hanya bisa mengompres Angga dengan air hangat dan membuatkan ramuan jamu penurun panas karena faktor biaya yang tidak bisa untuk membawa Angga ke rumah sakit. Dan saat malam hari, suhu badan Angga mulai menurun setelah meminum jamu. Angga akhirnya terlelap tidur. Namun, saat dini hari, saat Indun ingin membuang air kecil, dia menuju ke kamar mandi belakang yang letaknya bersebelahan dengan dapurnya. Terdengar suara dari pintu belakang rumah. Suara itu persis seperti kambing yang mengembik. Rasa penasaran Indun pun muncul, membuatnya ingin melihat ada apa sebenarnya. Dan benar saja, saat membuka pintu belakang, ada seekor kambing hitam dengan 2 tanduk dan matanya yang menyala. Sontak Indun terkejut dan menutup kembali pintunya. Dalam hatinya, kambing milik siapa itu? Indun kembali lagi ke kamar anaknya dan melanjutkan untuk tidur. Keesokan harinya, Indun menceritakan hal yang dia lihat semalam kepada Basri. Namun Basri tidak mempercayai ucapan istrinya tersebut. "Ah, gak ada. Aku tadi subuh lihat ke belakang juga tidak ada. Kamu cuma kecapean palingan," kata Basri. Indun hanya tertunduk diam, tidak membalas ucapan Basri kembali. Kejadian aneh kembali dialami oleh Indun saat siang. Basri sedang pergi entah kemana. Saat sedang menggendong Angga di belakang rumah, mata Indun tertuju pada pohon pisang yang ada di belakang rumahnya. Dia melihat ada sosok wanita memakai pakaian putih seperti kuntilanak dan berkata kepada Indun, "Aku mau anakmu." Sontak badan Indun langsung merinding dan gemetaran karena terkejut dengan perkataannya. Tiba-tiba Angga juga menangis seperti melihat sosok itu juga. Indun membawa Angga masuk dan menenangkannya. Indun tidak menghiraukan ucapan kuntilanak itu karena dia masih takut dan mencoba menenangkan Angga. Beberapa saat kemudian, badan Angga kembali panas dan kejang-kejang. Indun langsung menelpon Basri untuk segera pulang. Dan saat Basri sudah pulang, tiba-tiba kejang di badan Angga berhenti. Namun badannya hanya diam tidak bergerak sama sekali dan ternyata nafasnya berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angga mengembuskan napas terakhirnya. Indun, Basri dan Devi menangis histeris bebarengan saat itu juga. Paginya acara pemakaman Angga akan dilaksanakan. Semua tetangga, sanak saudara berkumpul mengucapkan turut berduka cita. Singkat cerita, sebulan setelah meninggalnya Angga,
Hidup Basri dan keluarga sudah sejahtera. Bahkan sekarang usahanya ada di mana-mana. Dan dia memiliki beberapa perkebunan kopi sendiri. Rumahnya menjadi megah saat sudah direnovasi. Bahkan dia juga memiliki beberapa mobil. Hidupnya selalu berkecukupan dengan hartanya yang melimpah. Tragis, Basri rela menubalkan anaknya demi keegoisannya sendiri yang tergila-gila dengan harta dan gengsi dengan omongan orang-orang di sekitarnya yang selalu menghina dirinya miskin, membuat Basri buta dan menutup hatinya. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah ending cerita dari kisah kali ini. Dan mohon bagi para pendengar, jangan diambil sisi negatifnya. Oke? Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.